Faiz. Sakit ya. Rizka, Nita, Faiz, Juanda, Kesa, Iza, Rafa, Nabila, Arifah, Nadia, Andra, Jana, Zaki, Ferdian, Preston. Ini pindah-pindah kayak itu. Apa yang pindah-pindah kan? Zakirian, Rehan. Pelajaran kita Rina. Sebelum masuk ke konsep rasio, di bab 1 kita belajar tentang apa? Pecahan desimal. Pecahan desimal. Rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dua besaran yang sama atau lebih. Dua perbandingan benda yang sama atau lebih. Baik. Kantor. Sudah sekolahnya. Rasio adalah perbandingan dua bilangan yang sama atau lebih. Dalam peta rasio, rasio itu sendiri terbagi menjadi tiga. Apa saja? Konsep rasio, kesamaan rasio, penerapan rasio. Apa tujuan kita belajar rasio hari ini? Untuk memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Zaki Febrian, tujuan kamu untuk belajar rasio itu apa, nak? Bisa? Tujuan dari pembelajaran rasio kita hari ini yaitu memahami, kemudian kita dapat menentukan, memahami, menjelaskan, menentukan bagian-bagian dari rasio itu sendiri. Dalam peta rasio, rasio sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama konsep rasio, kemudian ada kesamaan rasio dan penerapan rasio. Dalam konsep rasio itu sendiri dapat kita bagi menjadi dua. Apa saja itu? Membandingkan benda, pengertian rasio. Membandingkan benda dan pengertian rasio. Nah, tadi kalau rasio itu yang pertama adalah konsep rasio. Dalam konsep rasio kita dapat membandingkan sebuah benda. Apa rasio tadi? Akhir? Rasio itu tadi apa? Perbandingan dua bilangan yang sama atau lebih. Nah, membandingkan benda. Di situ bisa kita lihat. Yang ini ya. Ada sebuah bibit paket A dan paket B. Bagaimana? Halaman berapa? Bisa kita lihat. A itu
ketua kelas 6B pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Kemudian sampainya di sekolah, sampainya di toko, terdapat 2 paket bibit pohon seperti pada gambar, ada paket A dan paket B. Pertanyaannya adalah paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak, kemudian paket mana yang harganya lebih murah, dan yang ketiga, menurut kalian paket bibit pohon yang sebaiknya dibeli oleh Artus yang mana? Bisa kita lihat, paket A itu harganya 50.000 dan paket B harganya 40.000. Paket A itu berisi 4 pohon bibit. Kemudian paket B isinya 3 bibit. Paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? A. Paket mana yang harganya lebih murah? B. Menurut kalian, paket bibit yang mana yang sebaiknya dibeli oleh ketua kelas 6B? Kenapa? Karena lebih banyak. Yang lain? Perbandingan atau membandingkan benda. Membeli sebuah bibit pohon. Bibit yang paket A itu jumlahnya 4 dengan harga 50.000. Kalau 50.000 dibagi 4 itu berapa, nak? Lima 50 dibagi 4 berapa? 5 dibagi 4. Berarti harganya berapa? Berapa? Sabi-sabian? Enggak ada. 5 dibagi 4. 11.500. Kalau paket B, dia harga 40.000, tapi hanya berisi 3 pohon bibit. Kalau 40 dibagi 3, perbandingan sebuah benda paket A dengan paket B, harganya sama apa tidak? 40 dibagi 3 berapa? 12.500. Yang 50.000 dibagi 4 berapa? 12.500. Sama. Harganya sama paket A dengan paket B. FAI berapa 50 dibagi 3 dibagi 4? Bisa kita lihat. Permasalahan terkait membandingkan ukuran atau kuantitas banyaknya tertentu, seperti menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak, dan mana yang lebih mahal, kemudian lebih kecil, lebih sedikit, lebih murah, dan kira-kira kalau kamu ditanya kamu pilih yang mana? 50.000 dengan 50.000 kamu mendapatkan 4 bibit.
pohonnya lebih besar mana, paket A dengan paket B? Paket B. Kalau dari segi kuantitasnya, kira-kira bagus yang mana? B. Kalau dari besar kecilnya besar yang mana? B. Mahalnya? Mahalnya A. Kalau 50.000 dibagi 4, tapi berapa? 12.500. Berarti sama dengan 40.000 dibagi 3, 11.000, ya kan? Berarti lebih mahal yang paket B dari kuantitas besar dan kecil. Kemudian harga itu adalah paket B. Jika dalam menentukan solusi atau permasalahan dari pertanyaan yang C, kalian hanya menghitung dan membandingkan bilangannya saja, yaitu banyak bibit dan harga bibit. Jadi kalau dilihat dari paket A dan paket B, dari kuantitas adalah paket B, dari harga juga paket B, besar dan kecil tentunya paket B. Dengan harga cuma 3 biji tetapi harganya jauh lebih mahal dari paket A yang jumlahnya 4 tapi harganya 50.000. Dari kuantitas saja sudah terlihat bahwa paket B itu lebih bagus dari paket A. Selanjutnya pengertian rasio. Rasio, diulangi lagi rasio. Walaupun diulang beberapa kali bahkan setiap menit pasti lupa. Rifai, rasio itu tadi apa rasio? Yang itu tadi ya. Rasio, Rifai. Membandingkan dua bilangan yang sama atau lebih. Judul saja rasio, membandingkan dua bilangan yang sama atau lebih. Setelah kita membandingkan, kemudian kita pengertian rasio itu sendiri bisa dilihat di buku kamu. Selain menanam bibit yang sama, guru mengajak siswa untuk menanam pohon di kebun sekolah. Terlihat cemara ditanam di sisi sebelah kanan di kebun sekolah, sedangkan di sisi sebelah kiri ditanamin pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang luas dibandingkan satu pohon cemara. Bisa dipahami? Satu pucuk pohon merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang cukup luas dibandingkan satu pohon cemara. Itu artinya pucuk merah itu lebih besar dari pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun adalah setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Kemudian pertanyaannya, jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Cemara. Berapa banyak pohon pucuk merah? Berapa banyak pohon cemara? Tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara. Perbandingannya berapa? 4 banding 6. Tuliskan perbandingan
pohon cemara dan pohon pucuk merah? 6:4. Kebalikan dari pohon pucuk merah dan cemara. Perbandingan dua besaran yang disebut rasio. Besaran itu dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Kemudian rasio itu sendiri dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Kemudian pada besaran yang sama, rasio itu sendiri dituliskan tidak menggunakan satuan. Contoh rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 4:6. 4:6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Apa artinya perbandingan 4:6 jadi Febian? Artinya apa? 4 perbandingan benda pohon 4/6. Arti bahwa setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Artinya setiap 4 pohon pucuk merah terdapat 6 pohon cemara. Perbandingan 4 dan 6 ada FIB-nya enggak? Berapa? 2 dan 3. Artinya itu sama-sama dibagi berapa? 2. Dibagi 2. Jika 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sampai sini paham? Itu ada kertas lembar dikerjakan masing-masing dan tidak melihat teman tulis nama dan kelas.